Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Desi dengan NIM 222020 3869 20 10 15. Di sini saya akan menjelaskan profil Erving Goffman dan teori dramaturgi. Profil singkat Erving Goffman. Erving Goffman lahir pada tahun 1922 dan wafat pada tahun 1982. Ia adalah seorang sosiolog ternama yang lahir di Kanada dan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam tradisi interaksionisme simbolik. Karya-karyanya berfokus pada interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagaimana individu mempersembahkan diri mereka kepada orang lain. Pendidikannya, Goffman menamatkan pendidikan sarjana di University of Toronto pada tahun 1945. Ia melanjutkan studi pascasarjana di University of Chicago, tempat ia mulai mengembangkan gagasan-gagasan yang kemudian menjadi dasar dari teori dramaturgi. Disertasinya, yang berbasis pada observasi interaksi sosial di Kepulauan Shetland, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana manusia berperilaku di hadapan orang lain. Adapun karya utamanya yaitu buku The Presentation of Self in Everyday Life pada tahun 1956 adalah karyanya yang paling berpengaruh. Dalam buku ini, Goffman menggunakan metafora teater untuk menjelaskan interaksi sosial manusia. Karya lain seperti Asylums pada tahun 1961 dan Stigma pada tahun 1963 dan memperluas pendekatan analisisnya pada kelompok marginal dan institusi sosial. Adapun kontribusi akademiknya yaitu Goffman mengajar di beberapa universitas terkemuka, termasuk University of California, Berkeley, dan University of Pennsylvania. Ia juga pernah menjadi presiden American Sociological Association pada tahun 1981. Teori dramaturgi. Teori dramaturgi yang dikembangkan oleh sosiolog Erving Goffman adalah pendekatan untuk memahami interaksi sosial dengan membandingkannya dengan sebuah pertunjukan teater. Dalam pandangan ini, kehidupan sehari-hari dianggap sebagai panggung di mana individu berperan sebagai aktor yang memainkan peran tertentu. Goffman menggunakan metafora ini untuk menjelaskan bagaimana manusia berupaya mengelola kesan yang mereka tampilkan kepada orang lain. Dalam teori ini, Goffman membedakan antara panggung depan front stage dan panggung belakang backstage. Panggung depan adalah situasi di mana individu tampil di hadapan orang lain dan berusaha menampilkan citra tertentu yang sesuai dengan harapan sosial. Contohnya adalah seorang dosen yang mengajar di depan kelas. Dalam situasi ini, dosen tersebut mungkin akan berbicara dengan penuh percaya diri, menggunakan bahasa formal, dan mengenakan pakaian yang mencerminkan profesionalisme. Semua tindakan ini dirancang untuk menciptakan kesan bahwa ia adalah seorang pendidik yang kompeten. Sebaliknya, panggung belakang adalah tempat di mana individu dapat bersantai dari tekanan sosial dan bertindak lebih alami atau tanpa kepura-puraan. Misalnya, setelah selesai mengajar, dosen tersebut mungkin kembali ke ruangannya, melepas jas dan bercanda dengan koleganya. Di panggung belakang, individu merasa bebas dari pengawasan audiens dan tidak lagi harus memerankan peran tertentu. Konsep inti lain dalam dramaturgi adalah pengelolaan kesan atau impression management. Ini merujuk pada usaha individu untuk mengatur tindakan, ekspresi, dan simbol-simbol tertentu agar sesuai dengan ekspektasi sosial. Sebagai contoh, seseorang yang menghadiri wawancara kerja mungkin berpakaian formal, berbicara dengan sopan, dan menunjukkan antusiasme. Semua ini dilakukan untuk menciptakan kesan positif di mata pewawancara. Selain itu, Goffman juga menekankan bahwa setiap peran membutuhkan alat bantu atau props
Dalam konteks teater, alat bantu bisa berupa kostum atau properti panggung. Dalam kehidupan sosial, alat bantu ini bisa merupakan pakaian, benda, atau bahkan berbicara. Misalnya, seorang dokter mungkin menggunakan jas putih dan stetoskop untuk memperkuat citranya sebagai profesional medis. Teori dramaturgi juga mencerminkan bahwa interaksi sosial tidak pernah sepenuhnya spontan. Sebaliknya, setiap interaksi melibatkan elemen perencanaan, baik secara sadar maupun tidak. Kita cenderung memilih bagaimana kita berbicara, berperilaku, dan bahkan menunjukkan ekspresi wajah tertentu, tergantung pada siapa yang menjadi audiens kita. Hal ini menunjukkan bahwa identitas manusia bersifat dinamis dan bergantung pada konteks sosial.